印，否则那畜生冲出去，谁也拦不住。Bab 586-590. Oke, aku akan melepaskanmu dari sumber api suci. Yan tiba-tiba berkata. Oke, Xiao Yan setuju, lalu matanya tertuju pada batu di depannya. Di sekitar tubuh Yan, api kuning kaki terus muncul, dan kemudian mereka pergi ke Mu Feng dan yang lainnya. Sabu-sabu. Setelah beberapa saat, Mu Feng dan yang lainnya terbungkus dalam api kaki ini. Kalian semua mundur. Yan Wei duduk bersila, lalu berkata kepada Xiao Yi dan Mu Yingying yang ada di sampingnya. Adapun Sanling lainnya, yang terbungkus api kaki, mereka lebih seperti tertidur lelap. Mereka, ini dia. Xiao Yi sepertinya menyadari ketidaknormalan Mu Feng dan yang lainnya, dan segera berkata dengan waspada. Jangan khawatir, mereka datang ke pegunungan gurunku kali ini dan membantu kami membunuh banyak ras jahat asing, jadi aku tidak akan memperlakukan mereka dengan buruk. Kali ini, terserah mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Yan selesai, dan seketika menutup matamu, aura mandul dan berat tiba-tiba muncul. Apakah kita akan mulai? Kata Xiao Yan sedikit berapi-api, karena Fen Jue yang tersembunyi di bagian terdalam tubuh Xiao Yan sedang gelisah saat ini, seolah-olah dia melihat makanan paling enak. Huoxin Tianyan terkenal karena mengendalikan api terpanas, ditambah dengan kekokohan batunya. Api suci adalah roh api yang paling kuat di dunia ini. Di antara mereka, ada misteri. Saya tidak bisa memberitahu Anda lebih banyak. Semuanya harus dijelajahi sendiri. Setelah kamu mendapatkan api suci ini, ingatlah untuk membantu ribuan makhluk di dunia besar ini dari bencana ras jahat di luar alam. Kata Yan, lalu berhenti bicara. Kekuatan ditangguhkan di depan dada. Apakah ini menghilangkan sumber api suci mempengaruhi kekuatan Yan? Meskipun Xiao Yan sangat cemas tentang Holy Flame, dia tidak bisa tidak bertanya. Mengupas api suci pasti sama dengan kamu mengelupas api aneh. Meskipun pengelupasan semacam ini tidak akan secara langsung mengguncang fondasinya, itu pasti akan menurunkan kekuatan Yan. Kekuatan batu ini seharusnya karena baru saja dipromosikan menjadi dosian untuk waktu yang lama. Bahkan jika api suci dilucuti dengan sukarela, saya khawatir setelah api suci dilucuti, kekuatannya akan turun ke Kaisar Do Bintang 8 atau Kaisar Do Bintang 9. Long Yi perlahan membuka mulutnya. Sudah dimulai, kata Xiao Yan dengan tenang. Pada saat ini, Yan Zhou telah diselimuti oleh lapisan cahaya perak yang sangat aneh, dan orang biasa tidak dapat melihat situasi di dalamnya. Huoxin Tianyan, kamu telah mengikutiku begitu lama, aku sebenarnya sangat kasihan padamu, karena aku tahu bahwa kekuatanmu jauh lebih banyak daripada kamu sekarang, tetapi kekuatan dan bakatku terbatas, tetapi sekarang kamu memiliki tuan yang lebih baik. Dia, juga anggota klan Xiao. Yan berkata kepada Seng Yanjing di depannya dalam cahaya perak. Begitu suara itu turun, seluruh tubuh batu itu tiba-tiba berubah menjadi kuning, dan gelombang-gelombang yang sangat panas terpancar dari tubuh batu itu. Hehe, karena kamu tidak bisa menunggu terlalu lama, keluarlah. Melihat hal tersebut, Yan sangat puas dengan keadaan Huoxin Tianyan. Lagi pula, ketika Huoxin Tianyan mendengar orang-orang dari klan Xiao, dia tiba-tiba menjadi gelisah. Tidak ada yang lain, itu karena Xiao Mu, pria dari Xiao Yan, menggunakan kekuatannya untuk melawan yang abadi, dan bersama dengan Fire Heart Tianyan ini, dia melawan Gorevian yang legendaris selama 3 hari 3 malam secara tiba-tiba. Meski pada akhirnya tidak ada hasil, keduanya berhasil keluar. Hanya dari titik ini, Huoxin Tianyan masih bisa mengingatnya dengan segar. Yan menutup matanya dan bekerja keras untuk memobilisasi energi pendendam di seluruh tubuhnya, perlahan memaksa keluar api suci yang telah menyatu dengan dirinya sendiri. Proses ini sangat sulit, dan sama menyakitkannya dengan rasa sakit yang menusuk tulang. Bum bum bum. Dalam cahaya perak, banyak butiran keringat terus muncul di dahi Yan. Jelas, menghilangkan kekuatan api suci itu seperti mengambil darah. Prosesnya sangat tidak nyaman, bahkan jika Yan sangat bertekad. Force, mau tidak mau sedikit menggertakkan giginya. Akankah mengelupas api suci benar-benar menyebabkan penurunan kekuatan? Yan merasakan kekuatan di tubuhnya yang perlahan menurun dengan mengelupasnya api suci, dan mau tidak mau bergumam pada dirinya sendiri. Tapi tidak masalah, tidak apa-apa. Tanpa api suci,
lebih baik menyelesaikan perintah rajaku kepadaku dan membawa Sanling dan yang lainnya. Yan tersenyum perlahan, dan kemudian ada sedikit tekad di muridnya. Kristal api suci, tolong aku. Yan mendengus dingin, dan lingkaran fluktuasi tak terlihat segera menghilangkan cahaya perak di sekitar tubuh Yan. Seolah mendengar panggilan itu, kristal api suci mengeluarkan suara berdengung, dan kemudian tanpa ragu, itu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke batu. Sabu-sabu. Saat Seng Yanjing memasuki tubuh Yan, Yan tiba-tiba merasa bahwa hati api Tianyan benar-benar lengkap. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Karena kekuatan api suci dan api suci kristal adalah satu tubuh, jika bukan karena menekan Jenderal Iblis Darah, Yan tidak akan mengeluarkan kristal api suci ini. Sekarang kristal api suci telah kembali ke tempatnya, kekuatan api suci Huoxin Tianyan terwujud dengan sempurna. Bum bum bum. Saat Seng Yanjing memasuki tubuh Yan tiba-tiba membengkak, lalu bangkit langsung dari tanah, dan hanya dalam waktu singkat, dia datang ke langit. Pupil Yan menyusut rapat, dan tatapan yang sangat ganas terpancar dari pupilnya. Jelas, dia ingin mengandalkan kekuatan kristal api suci dan batu untuk memaksa keluar semua kekuatan api suci di tubuh batu. Bukan hal yang sederhana. Bum bum bum. Pada saat berikutnya, pupil Yan tiba-tiba berubah, dan kemudian api suci berwarna kuning kaki memancar dari tubuhnya ke segala arah. Kemanapun kekuatan api suci kaki pergi, tidak ada yang tumbuh, dan aura tandus memenuhi puncak seluruh pegunungan gurun. Saya datang. Saat berikutnya, Mu Yingying juga menyadari bahwa keadaan tidak baik, dan segera menggigit bibirnya, siap untuk pergi. Tidak, suara arogan datang dari Yan Kou, dan Yan menggertakkan giginya dengan keras kepala, matanya merah. Ah, ah, ah. Jeritan terus terdengar dari mulut batu. Dengan jeritan, gurun kaki di tubuh batu itu tiba-tiba menghilang, dan kemudian kristal api suci perlahan-lahan keluar dari dada batu itu, melayang keluar. Hu. Yan terengah-engah, lalu menatap Saint Flame Crystal di depannya, dan sebuah senyuman muncul. Untungnya, tidak ada yang terjadi. Dia tersenyum perlahan, lalu melirik ke puncak pegunungan gurun yang telah hancur berantakan karena gerakannya barusan, dan menggelengkan kepalanya. Nak, ambillah. Ini bukan hanya kristal api suci, tetapi juga mengandung semua kekuatan sumber api suci dari hati api Tianyan. Sebuah suara lembut keluar dari mulut batu, dan kemudian batu itu langsung mendorong kristal api suci di depannya, dan segera menghadapi Xiao Yan yang meraung pergi. Dengan dorongan seperti itu, aura batu itu tiba-tiba turun. Hanya dalam beberapa napas, itu turun ke level Do Emperor bintang 4 putaran. Xiao Yan memandang Yan dengan sedikit rasa terima kasih di matanya, lalu mengambil kristal api suci dengan telapak tangannya, dan bergumam dengan suara rendah, akhirnya, langkah ini tercapai. Xiao Yan menatap Saint Yanjing yang memancarkan aura mandul di tangannya, dan senyum masam muncul. Karena saya datang ke benua Doudi ini begitu lama, akhirnya saya menemukan api suci pertama. Xiao Yi, jika kamu tidak bisa menungguku, pergilah dulu. Aku harus menelan Fire Heart Heavenly Rock ini. Xiao Yan juga memahami nilai kristal api suci di tangannya, jadi dia tidak ingin menunda pidatonya. Kristal api suci ini adalah akar dari api suci. Hanya dengan persetujuan kristal api suci ia dapat melahap api suci, jika tidak semuanya tidak masuk akal. Selain itu, api suci ini, dimanapun ia ditempatkan di dunia luar, akan menarik banyak orang kuat untuk menjadi gila karenanya. Oke, Xiao Yi dan Mu Yingying saling memandang dan segera mengerti apa maksud Xiao Yan, lalu berbicara perlahan. Nak, Huoxin Tianyan ini pada dasarnya sangat keras kepala. Bahkan jika disetujui oleh Seng Yanjing, itu tidak mudah dikendalikan. Kamu akan menelannya sebelum kamu bisa mengendalikan hatimu, jika tidak. Yan menginstruksikan Xiao Yan. Ya, Xiao Yan setuju dengan lembut, dan segera mengeluarkan beberapa ramuan obat yang telah disiapkan sejak lama. Kecuali Nasu Seng dan, 3 hal yang harus digunakan untuk melahap api suci, 2 lainnya sudah disiapkan. Tepat setelah mengeluarkan semua materi untuk Su Seng dan, Xiao Yan melirik Seng Yanjing, yang telah meredup tetapi mengandung kekuatan penghancur dunia di telapak tangannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Yan bertanya entah kenapa. Memurnikan pil obat dan menelan api suci bukanlah lelucon, kamu harus siap sepenuhnya. Kata Xiao Yan dengan sungguh-sungguh. Meski api suci sudah ada di tangannya, dia tidak boleh gegabah. Kamu bocah, api suci ini dulunya adalah anggota klan Xiao kamu,
jadi sekarang kamu tidak perlu menggunakan begitu banyak barang, telan saja secara langsung. Yan tersenyum perlahan. Ini, Xiao Yan tiba-tiba menatap Saint Flame Crystal di tangannya dengan takjub. Mari kita mulai, aku telah memaksa semua sumber kekuatan api suci ke dalam kristal api suci. Kamu hanya butuh ini, kata Yan perlahan pada Xiao Yan. Oke, Xiao Yan sangat gembira saat mendengar kata-kata itu. Untuk kalian, ikuti aku ke tempat lain untuk berlatih sebentar. Yan selesai berbicara, dan langsung membawa Xiao Yi Muyingying dan mereka yang dalam kondisi kultivasi dan menghilang ke puncak pegunungan gurun, jelas pergi ke tempat lain tempat itu. Karena itu masalahnya, mari kita mulai. Melihat ini, Xiao Yan sedikit mengangguk, dan ada panas membara di pupilnya. Spirit of Fire Heart Heavenly Rock, keluarlah. Xiao Yan berkata dengan ringan saat puncak pegunungan gurun menjadi tenang. Petik 2 petik 2. Suara Xiao Yan bergema di puncak pegunungan gurun ini untuk waktu yang lama, tapi apa yang ditanggapi Xiao Yan hanyalah gaungnya sendiri. Neneknya, Xiao Yan tidak bisa menahan cemberut dan mengutuk. Kemudian Xiao Yan mengangkat kristal api suci di tangannya, dan tiba-tiba membungkusnya dengan kekuatan api aneh. Wow, saat berikutnya, suara menakutkan tiba-tiba keluar dari kristal api suci di tangan Xiao Yan. Saint Flame Crystal yang awalnya suram dan tidak berwarna tiba-tiba meledak dengan nyala api kaki yang menyilaukan dan menyebar, dan setelah beberapa saat, itu langsung membungkus lapisan atas dari seluruh pegunungan gurun. Apa yang tercermin dalam pupil Xiao Yan adalah tubuh besar ribuan kaki yang dipadatkan oleh kekuatan api suci kaki, yang membuat orang terlihat sangat mengejutkan pada pandangan pertama. Di atas nyala api berwarna kuning kaki, lapisan batuan padat menyelimutinya. Dengan kekuatan pertahanan yang mengerikan, bahkan Xiao Yi pun merasa lelah. Apakah ini tubuh Huoxin Tianyan? Xiao Yan menatap raksasa di depannya, Fen Jue di lubuk hatinya yang terdalam bergetar hebat, dan tubuh Xiao Yan tidak bisa menahan kegembiraan. Aku tidak menyangka itu adalah kamu. Lapisan atas dari seluruh pegunungan gurun terbungkus. Lingkaran kekuatan api suci berwarna kuning kaki, dan aura tandus dan berat meresap ke seluruh pegunungan. Tapi itu adalah terletak di api ribuan meter, dan garis tentang menyentuh bayi sosok besar dan kecil tiba-tiba muncul di langit, dan kemudian Huoxin Tianyan perlahan membuka mulutnya pada kondisi tersebut, dan suaranya sangat berubah-ubah. Lalu, itu adalah asal mula Huoxin Tianyan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Lapisan atas dari seluruh pegunungan gurun diselimuti oleh kekuatan api suci berwarna kuning kaki. Xiao Yan tiba-tiba merasakan tekanan yang sangat meningkat, aura tandus di atas api suci meresap, dan Xiao Yan terkejut. Nak, Yan sudah memberitahuku tentangmu. Dengan persetujuan Seng Yanjing, kaisar ini dapat mengikutimu, tetapi kamu terlalu lemah, jika kamu ingin mengandalkanku. Huo Xintian Yan berkata dengan suara ragu. Fire Heart Tianyan ini keras kepala. Sudahlah. Dengan mendengus dingin, Long Yi, yang berada di penguasa kuno api abadi di belakang Xiao Yan, langsung muncul dengan tubuh besar, dan kemudian berjalan pergi ke api hati Tianyan di langit. Manusia, Huoxin Tianyan seukuran bayi segera menyadari gerakan Long Yi, dan segera memalingkan matanya karena terkejut. Itu adalah bayi yang seluruh tubuhnya dipadatkan oleh kekuatan api suci kaki. Seluruh tubuh memancarkan aura sunyi, tetapi hanya mata kaki itu yang sangat menarik perhatian. Xiao Yan. Long Yi berteriak pada Xiao Yan ketika dia melihat serangannya diblokir. Serahkan padaku. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia menggertakkan giginya, dan setetes esensi darah di tubuhnya muncul dari antara alisnya. Semoga Yan tidak membohongiku. Dia berkata dengan suara rendah, lalu seluruh tubuh Xiao Yan terbakar hingga batasnya. Esensi darah di tangannya mengandung kekuatan yang menakutkan, dan dia pergi menuju sumber kekuatan Fire Heart Tianyan di atas langit. Ini, fluktuasi yang sangat familiar. Huoxin Tianyan menghentikan Long Yi sesuka hati, dan kemudian dengan tenang menatap Xiao Yan yang bersiul ke arahnya. Untuk beberapa alasan, Huoxin Tianyan benar-benar merasakan reuni yang telah lama hilang dari darah merah cerah di tangan Xiao Yan. Pergi. Xiao Yan mengertakkan gigi, dan langsung mengangkat darah di tangannya ke atas kepalanya dengan kedua tangan, dan menghancurkannya ke arah sumber Fire Heart Tianyan tidak jauh. Ini, dalam sekejap, esensi darah dengan cerdik diterima di depannya oleh Huoxin Tianyan gelombang segera, keraguan di hati Huoxin Tianyan langsung dilebur oleh esensi darah. Orang-orang dari klan Xiao,
Suara terkejut Huoxin Tianyan tiba-tiba bergema di langit. Batuk-batuk-batuk. Penatua Long, kembalilah. Setelah Xiao Yan menyelesaikan semua ini, dia berbicara langsung, dan kemudian, mengabaikan sumber Huoxin Tianyan yang masih terkejut, dia langsung berhenti tidak jauh dari sumber Huoxin Tianyan. Untuk memobilisasi darah keluarga Xiao di dalam tubuh, bagi Xiao Yan, bebannya sangat besar. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Xiao Yan tahu bahwa jika api suci ini menolak untuk menerima dirinya sendiri, proses menelan akan sangat berbahaya. Selain apa yang baru saja dikatakan Yan, Huoxin Tianyan ini memiliki beberapa asal-usul dengan klan Xiao mereka, jadi esensi darah seharusnya bisa sangat meyakinkan Seng Yan. Xiao Yan membuat gerakan gegabah, tapi untungnya dia berhasil. Yah, karena itu masalahnya. Xiao Mu, karena orang ini milik klan Xiao Mu, aku yakin suatu hari nanti aku akan bertemu denganmu lagi. Pada hari ketika aku melihatmu lagi, Kaisar ini pasti akan bertanya, mengapa kamu meninggalkan Kaisar ini pada hari itu? Suara menderu tiba-tiba muncul dari mulut Huoxin Tianyan, dan kemudian Huoxin Tianyan Ben Yuan tertawa keras dan langsung melahap esensi darah. Tepat, di atas Fire Heart Tianyan Fire Infant, sesuatu seperti garis klan di dahi Xiao Yan muncul. Setelah beberapa saat, sumber Fire Heart Tianyan tidak ragu, berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang menuju tubuh Xiao Yan. Melihat kekuatan gemuruh api suci sumber hati api Tianyan dan kristal api suci yang terbungkus di dalamnya, senyum langka muncul di sudut mulut Xiao Yan. Xiao Yan telah merindukan hari ini terlalu lama, dan hari ini akhirnya mendapatkan keinginannya, bagaimana mungkin Xiao Yan tidak bersemangat. Masih terlalu dini untuk bahagia, langkah selanjutnya adalah langkah paling kritis, jika kamu tidak bisa menghentikannya. Long Yi tiba-tiba membangunkan Xiao Yan. Kata Xiao Yan dengan suara yang dalam. Meskipun dia tidak tahu bahaya menelan api suci, karena api suci ini lebih kuat dari api abnormal, secara alami akan lebih berbahaya untuk ditelan daripada api abnormal. Kotak api besar yang berbeda itu membungkus dirinya sendiri. Tidak peduli apa, keberadaan kotak api yang berbeda ini bisa mengurangi dampak yang disebabkan oleh menelan api suci. Sumber Huoxin Tianyan datang ke Xiao Yan dalam sekejap, dan kemudian pola klan Xiao di dahi menjulang dan sangat tidak jelas. Nak, nama kaisar ini adalah Xinyan, dan dia adalah api suci ke-35 di daftar api suci. Meskipun kamu masih lemah sekarang, kaisar ini percaya bahwa tidak akan ada pengecut di keluarga Xiao, dan aku melihat bayangan itu, pria tua di dalam dirimu itu. Kaisar ini, Huoxin Tianyan, bersedia mengikuti. Suara paksaan terpancar dari Huoxin Tianyan Huoying. Suara kursif membuat langit dan bumi ini bergetar sedikit. Mendengar ini, Xiao Yan diam-diam mengangguk, dan bekerja keras mengatur nafasnya. Ketika napasnya kembali ke puncaknya, dia tidak ragu-ragu. Di telapak tangannya, kekuatan 23 api yang berbeda langsung terbungkus, dan kemudian langsung raih sumber batu surgawi hati api di depan Anda. Karena Xiao Yan sudah lama tahu bahwa sumber api suci harus ditelan ke dalam tubuh terlebih dahulu, untuk menahan dampak yang menghancurkan sebelum dapat dianggap sebagai menelan yang nyata. Bum bum bum. Tepat ketika dia menyentuh kekuatan api suci kaki di sekitar Huoxin Tianyan, kekuatan yang kuat datang dari tubuhnya, dan Xiao Yan merasa pusing saat suhu yang mengerikan menusuknya. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Seperti yang diharapkan dari api suci. Meskipun dia tidak tahu rahasia antara api suci dan api berbeda, ada sebanyak 23 jenis api berbeda di telapak tangan Xiao Yan, dan tidak ada serangan balik di depan api suci. Tempatnya cukup untuk melihat kengerian api suci ini. Keluar untukku. Xiao Yan langsung mengabaikan rasa sakit kesemutan dari telapak tangannya, pembuluh darah birunya meledak, napasnya tiba-tiba terangkat, dan dia berteriak. Dengan kepribadian Xiao Yan yang tidak takut mati, kekuatan api suci berwarna kuning kaki dari tubuh Huoxin Tianyan ini seperti air jernih, dan mengikuti telapak tangan Xiao Yan dan meninggalkannya di atas tubuhnya. Sama seperti jejak kekuatan api suci berwarna kuning memasuki tubuh Xiao Yan, paksaan yang menakutkan tiba-tiba terpancar dari tubuh Xiao Yan. Adapun kekuatan api suci berwarna kuning kaki, itu mengalir langsung di sekitar tubuh Xiao Yan. Brengsek, api suci ini sebenarnya sangat menakutkan. Murid Xiao Yan penuh dengan pertumpahan darah, dan pertumpahan darah ini jelas disebabkan oleh kekuatan mengerikan yang baru saja dimasuki api suci ke dalam tubuh. Nak, pegang kaisar ini.
Huo Xin Tianyan melirik sumber kekuatan yang terus-menerus disimpan ke dalam tubuh Xiao Yan, dan segera berkata. Tidak apa-apa, lanjutkan. Xiao Yan mengertakkan gigi dan berkata, lalu dengan cepat menyerapnya. Karena Xiao Yan tahu bahwa sedikit saja kekuatan api suci telah mengendurkan Fen Jue yang telah mandek sejak dia datang ke benua Doudi. Ah, ah, ah. Teriakan tidak ada habisnya, tetapi dalam situasi ini, anggota tubuh Xiao Yan secara bertahap menjadi lebih kuat. Setelah jeritan singkat, di dahi Xiao Yan, pola klan Xiao tiba-tiba muncul, dan jejak kekuatan lembut terus memelihara Xiao Yan. Setelah beberapa saat, Xiao Yan sangat terbiasa dengan kekuatan api suci ini, dan kemudian kekuatan jiwa yang sangat besar di tubuhnya tiba-tiba dikirim, mencoba melahap seluruh sumber api suci. Hehe, anak yang pemberani. Pertama telan beberapa jejak kekuatan api suci, biarkan tubuhmu beradaptasi, lalu melahap seluruh api suci sekaligus. Tidak buruk, tidak buruk. Xin Yan sedikit tersenyum, jelas cukup puas dengan apa yang dilakukan Xiao Yan. Suara Xinyan baru saja jatuh, dan tanpa menunggu kekuatan jiwa Xiao Yan bergerak, dia langsung memasuki tubuh Xiao Yan. Brengsek, hampir 80% sisa kekuatan sumber api suci baru saja memasuki tubuh Xiao Yan, dan tubuh Xiao Yan telah berubah menjadi berwarna kaki, dan dia tiba-tiba merasa bahwa tubuhnya seperti tungku besar yang dapat meletus kapan saja. Douqi di tubuh Xiao Yan telah lama menjadi perpaduan dari 23 jenis api yang berbeda, jadi kekuatan api suci berwarna kaki dan kekuatan api aneh Douqi di tubuh Xiao Yan baru saja bertemu, mereka mencoba untuk bersaing, dan tiba-tiba mereka berada di dalam tubuh Xiao Yan. Berdiri, bajingan, aku akan meledak jika aku terus seperti ini. Xiao Yan berkeringat deras, lalu berkata dengan dingin. Apakah itu api suci atau 23 jenis api yang berbeda? Kekuatan salah satu dari mereka sudah cukup untuk langsung membunuh Xiao Yan. Xiao Yan jelas kali ini menelan api suci, karena hati api Tianyan sudah memiliki pola klan dari keluarga Xiao sendiri, jadi bahaya menelan juga berkurang banyak. Namun meski begitu, Xiao Yan masih memiliki ketakutan yang tersisa, dan sangat takut akan konflik antara kekuatan api suci dan Santo Agung dari api yang berbeda. Tanpa diduga, itu masih terjadi. Menabrak. Saat berikutnya, dengan kekuatan api suci, kekuatan api yang berbeda perlahan-lahan dipaksa mundur, dan kemudian tubuh Xiao Yan bergetar hebat di lautan besar pertarungan Qi. Sial, kekuatan api suci ini sangat menakutkan, kekuatan jiwa kesempurnaan kecil tingkat alam kaisar ketakutan. Xiao Yan hanya bisa terkejut, dan kemudian pikirannya berbalik, dan dia mencoba untuk memobilisasi kekuatan jiwa yang besar dan melawan Qi secara langsung. Paksakan kekuatan api suci ini ke dalam tubuh Najing. Nak, Najing tidak bisa menahan kekuatan api suciku, telanlah kristal api suci itu. Hanya kristal api suci yang bisa menampung kekuatan api suci. Tepat ketika Xiao Yan panik gelombang suara yang akrab terdengar. Sumber suara ini adalah Fire Heart Heavenly Rock yang mengalir kemana-mana jauh di dalam tubuh Xiao Yan. Ayo, Xiao Yan dengan kuat menanggung ancaman ledakan tubuhnya, dan langsung menelan Saint Flame Crystal Prismatic merah di depannya. Boom boom boom. Di dalam tubuh Xiao Yan, alam jiwa tiba-tiba bergetar, seolah-olah akan hancur kapan saja oleh kekuatan api suci ini. Begitu alam jiwa hancur, Xiao Yan mungkin akan melukai sumbernya. Lebih jauh lagi, pada pil Nigong di tubuh Xiao Yan, prasasti inti dari kehidupan natal gerakan ilahi tiba-tiba mengeluarkan semburan napas yang sangat menyenangkan, tetapi Xiao Yan sibuk menekan kekuatan api suci di tubuhnya dan tidak memperhatikan. Sial sisi. Saat kristal api suci memasuki tubuh, Xiao Yan tiba-tiba merasa bahwa kekuatan api suci yang mengalir perlahan diserap oleh kristal api suci, dan perasaan tubuh yang meledak juga memudar. Di mana kristal api suci ini disimpan? Seiring waktu berlalu, Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Lautan Douqi. Saat berikutnya, Xiao Yan langsung mengendalikan kekuatan jiwanya, dan meremas kristal api suci yang sudah mengandung kekuatan api suci di tubuhnya melawan lautan Douqi. Dengan kekuatan sumber api suci yang diserap oleh kristal api suci, kendali Xiao Yan atas kristal api suci juga berguna. Boom boom boom. Di lautan pertarungan Qi, gerape binatang buas yang menyala, sepanjang 100 meter, berada di tanah kosong. Dengan munculnya kristal api suci ini, pupil berbentuk prisma dari binatang api tidur tiba-tiba terbuka, seolah melihat musuh, menatap dekat api suci yang berisi semua api suci kristal Huoxin Tianyan. Orang ini, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi mengatakan sesuatu.
Karena Xiao Yan tidak tahu mengapa binatang yang menyala ini muncul di Laut Doqinya, tetapi Xiao Yan yakin bahwa asal mula binatang yang menyala ini pasti terkait dengan kekuatan 23 jenis api yang berbeda di tubuhnya. Ho. Binatang yang menyala-nyala itu tiba-tiba menjerit, seolah-olah bersumpah untuk berdaulat. Binatang yang menyala-nyala itu sepertinya berkata lagi, lautan pertempuran Qi ini adalah wilayahku, kamu bisa kembali kemanapun kamu berasal. Saint Flame Crystal kuning kaki, memancarkan aura sunyi, memancarkan jejak kekuatan yang sangat lemah dengan jijik ketika dia mendengar kata-kata itu, dan meledakkan binatang buas yang menyala itu. Pukulan ini mungkin tampak sederhana, tetapi kekuatan api suci yang terkandung di dalamnya, saya khawatir Kaisar Petarung Bintang 6 biasa sangat tahan. Ketika binatang api melihat ini, ada sedikit keraguan pada pupil prismatik, dan kemudian ketika kekuatan api suci kaki baru saja akan menyerang dirinya sendiri, binatang itu membuka mulutnya dan langsung menghancurkan tanah ke dalamnya. Kekuatan api suci kuning ditelan. Setelah menelan jejak api suci ini, 23 jenis kekuatan api yang berbeda tiba-tiba muncul di binatang api itu, sangat indah. Langkah selanjutnya adalah langkah paling kritis. Xiao Yan tersenyum perlahan, lalu langsung melepaskan kekuatan api suci di kristal api suci. Binatang api yang ganas ini adalah Xiao Yan. Meskipun dia tidak tahu alasan spesifik hilangnya Laut Doqinya, Xiao Yan yakin bahwa Doqi di Laut Doqi sepertinya ditelan oleh binatang buas yang berapi-api ini. Kultivasi Doqi pada dasarnya adalah untuk mengompres Laut Doqi, jadi jika Anda ingin meningkatkan kekuatan Anda, itu sama saja dengan mengompresi ukuran binatang buas yang menyala ini. Hanya ketika dikompresi sampai batas tertentu Anda dapat maju. Boom. Kekuatan api suci kuning kaki yang besar baru saja dilepaskan, dan ekspresi yang agak bahagia tiba-tiba muncul di wajah kecil binatang yang menyala-nyala itu. Kemudian, tanpa menunggu Xiao Yan mengeluarkan suara, dia membuka mulutnya dan menelan kekuatan api suci. Dia menelan dan muntah, kekuatan api suci perlahan memurnikan, dan bahkan Xiao Yan merasa bahwa kekuatannya, yang telah berhenti pada tahap awal Kaisar Do Bintang 5, telah membuat beberapa kemajuan. Selain itu, Xiao Yan dapat merasakan bahwa api suci yang sangat kuat ini sama lemahnya dengan seorang anak yang tidak memenuhi harapan di depan binatang api. Aku tidak pernah membayangkan bahwa api suci yang sangat kuat di masa lalu akan dengan mudah ditelan olehku hari ini. Xiao Yan menertawakan dirinya sendiri, dan kemudian dia tidak mengatakan apa-apa, hanya duduk bersila. Karena waktu yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kekuatan api suci pasti tidak singkat, Xiao Yan tidak terburu-buru. Di bagian lain pegunungan gurun, ada puluhan tiang kayu, dan di atasnya ada beberapa futon yang digunakan untuk meditasi. Di futon, Xiao Yi, Mu Yingying, Lu Di, dan Mu Feng muncul di sini. Aura Kaisar di sini cukup kuat, dan aura kelima orang itu menjadi lebih kuat. Dengan nafas ini, sepertinya kakak seharusnya berhasil. Xiao Yi merasakan kekuatan api aneh di tubuhnya yang terhubung dengan Xiao Yan perlahan meningkat, jadi dia berbicara terlebih dahulu lalu tiba-tiba membuka matanya. Apakah dia berhasil? Mu Yingying merasakan perubahan Xiao Yi, dan segera kabut putih muncul di atas matanya yang sedikit indah. Saat berikutnya, pegunungan di dekatnya tiba-tiba bergetar. Boom. Apa yang salah? Mu Feng langsung bingung saat mendengar kata-kata itu. Ayo pergi, karena api suci telah ditundukkan, proses pemurnian selanjutnya pasti akan memakan waktu lama, dan klan jahat luar angkasa juga telah dimusnahkan, dan pegunungan ini akan runtuh. Xiao Yi memandangi gurun yang berguncang. Jalan gunung. Kuharap dia baik-baik saja. Mu Yingying melirik ke puncak pegunungan gurun dan bergumam. Jangan khawatir, kakak tertua bahkan bisa menaklukkan api suci, belum lagi pegunungan gurun tidak bisa mengalahkannya. Kata Xiao Yi, dan tanpa ragu, sosoknya langsung meledak dan terbang menuju pintu keluar tertentu. Ketika beberapa orang di samping melihat ini, mereka langsung mengangguk dan mengikuti. Kenapa aku selalu merasa ada sesuatu di puncak pegunungan gurun ini? Benda itu berkali-kali lipat lebih kuat dari penjaga kiri Gorevian. Apakah itu ilusi? Mu Yingying membuka mulutnya sedikit, dan setelah ragu sejenak, dia tidak punya pilihan selain mengikuti. Sepertinya anak ini berhasil. Tempat lain di pegunungan gurun. Yan membawa Xiao Yi dan yang lainnya ke tempat yang baik untuk berkultivasi, lalu kembali untuk mengambil beberapa barang yang ditinggalkan oleh Immortal Master Matwood, lalu membawa Sanyao dan Sanling untuk bersiap pergi dari sini. Ikuti kami juga, Yan berkata kepada ular itu. Oke.
Snake Sing masih sangat mengagumi batu ini, dengan sedikit kegembiraan muncul di matanya, dan setuju. Kakak Xiaoyan, lain kali kita bertemu, aku akan menjadi sangat kuat. Sanyao melirik ke puncak pegunungan gurun, di mana, pada saat ini, ada api di mana-mana. Ayo pergi, tempat ini akan runtuh. Jangan khawatir, si kecil ini pasti akan bersinar. Yan tersenyum perlahan. Haha, di dunia manusia. Kamu memenjarakan semua orang dari klan Xiao, tetapi kamu tidak pernah membayangkan bahwa klan Xiao mereka bukanlah penduduk asli benua Doudi. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Saya sangat menantikan pria kecil ini di benua Doudi. Karena Yan percaya bahwa orang-orang dari keluarga Xiao pasti akan membuat dunia ini hidup. Begitu suara itu jatuh, di samping Yan, Douki kuning langsung membungkus beberapa orang, lalu berubah menjadi meteor dan menghilang ke pegunungan gurun. Di kedalaman gurun kematian yang sunyi, semburan debu besar meletus seketika, dan itu juga mengandung sedikit kekuatan api. Apa yang terjadi? Manusia menyerang lagi. Suku Medusa, Meilan berlari jauh-jauh, mendatangi Raja Ular dan berkata, "Tidak, mengapa ini terasa seperti pegunungan gurun yang dirumorkan?" Raja Ular berbicara perlahan, tetapi jatuh ke dalam kontemplasi. Banyak orang mengetahui tentang harta karun yang terkandung di pegunungan gurun, namun tidak ada yang berani memasukinya. Saya khawatir rahasianya sangat terkenal. Pegunungan gurun. Ketika Meilan mendengar kata-kata itu, matanya berbinar. Ayo, kirim seseorang untuk memeriksa sekitar pegunungan gurun ini, begitu ada yang selamat. Tetap hidup. Selain itu, setelah mengirim orang untuk mengawasi kuil Medusa, aku selalu merasa akan ada pergerakan besar di dalam akhir-akhir ini. Setelah Raja Ular selesai berbicara, melihat gurun yang runtuh, matanya menjadi kosong. Iya, Meilan mendengar kata-kata itu gelombang dan langsung turun. Keluarga, Kerajaan Xuanling. Mengapa Raja Xuanling belum kembali? Apakah tidak ada yang salah? Setelah mereka pergi ke gurun kematian, hanya Qintian dan yang lainnya yang kembali. Petik 2. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilaporkan, kamu dapat kembali ke DPRK. Qintian berada di atas tempat pertama dan berkata dengan tenang. Hei, ayo pergi. Sekelompok pejabat sipil dan militer saling memandang, dan segera mundur tanpa daya. Dengan mundurnya pejabat sipil dan militer, inti obat perlahan muncul di samping Qintian. Kapten, apakah Anda ingin pergi ke gurun kematian lagi? Tidak, pria dari Raja Xuanling itu tidak mati dengan mudah. Tunggu saja, Qintian berkata dengan ringan, lalu berjalan keluar dari lobi. Orang-orang kecil ini, kuharap tidak terjadi apa-apa. Di tepi gurun, seorang lelaki tua berbicara perlahan. Segera, lelaki tua itu mengeluarkan beberapa token kayu. Pada token kayu, meskipun pegunungan gurun itu berbahaya dan sangat mencintaimu, dan bahkan mungkin ada keberadaan alien, tapi benda-benda di dalamnya adalah harta yang sebenarnya untukmu. Hanya 7 tahun lagi dari kompetisi besar Zhongmen. Aku ingin tahu apakah kali ini kompetisi besar Zhongmen, dapatkah anakmu membiarkan kami mengguncang paviliun Fenxiang selama 3 hari? Penatua Zhu berbicara perlahan. Apakah menurutmu Xiao Yan masih hidup? Apa, Xiao Yan? Apakah itu Xiao Yan dari Hall of People? Saya mendengar bahwa dia pergi berlatih di gurun kematian dan meninggal. Apa, tidak mungkin? Aku mendengar bahwa dia adalah tempat pertama dalam kompetisi pemilihan poin sebelumnya. Sayang sekali mati seperti ini. Di jalan yang gelap, kedua gadis yang terlihat polos itu tersenyum dan minum. Batuk, batuk. Suara batuk dengan sedikit kewaspadaan terdengar. Api panas mau tidak mau mengungkapkan banyak butiran keringat di dahi kedua gadis itu. Kakak senior Xiao Yi, kami tidak bersungguh-sungguh. Hanya saja orang lain mengatakan itu. Pria di depannya cukup tampan, dengan wajah yang sangat bulat. Dia jelas laki-laki, tetapi dia memiliki wajah yang membuat iri para gadis. Selain itu, kedua putrinya tahu bahwa meskipun Xiao Yi ini biasanya tinggal di tempat terpencil, kekuatannya sangat menakutkan, dan dia dikabarkan memiliki persahabatan yang fatal dengan Xiao Yan. Siapa yang bilang? Xiao Yi berkata dengan dingin, niat membunuh perlahan terpancar dari tubuhnya, dan kedua gadis itu terengah-engah dengan napas panas. Iya, itu dikatakan oleh saudara senior Ye King dari Istana Bumi. Putri kedua berkata dengan panik. Katakan padanya, lain kali, aku akan membiarkan dia mengalami seperti apa rupa sialan itu. Sebelum kata-kata itu jatuh,
sosok Xiao Yi menghilang di tempatnya. Kekuatan senior brother Xiao Yi, saya khawatir kekuatan senior brother Earth Hall tidak bisa menandingi. Jangan katakan itu, identitas senior brother Xiao Yi ini sangat misterius, jadi tidak layak untuk didiskusikan. Kedua wanita itu menggelengkan kepala dan terlihat cukup waspada, karena Xiao Yi ini, bahkan jika para tetua dari 3 kuil langit, bumi dan kemanusiaan melihatnya, mereka akan bersikap sopan dan melanjutkan. Bagaimana? Belum ada berita tentang Xiao Yan. Tepat setelah Xiao Yi kembali ke Wuzuju, sebuah suara mencurigakan terdengar dari belakang. Belum, tapi aku bisa merasakan napasnya yang tepat. Napas ini jauh lebih kuat dari milikmu. Xiao Yi tersenyum langsung pada sosok di belakangnya bahkan tanpa melihatnya. Sudah hampir 5 tahun sejak kita meninggalkan pegunungan gurun. Apakah Xiao Yan butuh waktu lama untuk melahap api suci? Mu Feng menggelengkan kepalanya, setiap kali dia mengatakan tentang api suci, dia juga melihat sekeliling, jelas sangat waspada. Tapi sejak mereka keluar dari pegunungan gurun, apakah itu Mu Feng, Elf Di atau Mu Yingying, kekuatan mereka semua telah membuat kemajuan besar. Melahap api suci adalah permainan anak-anak. Dalam 5 tahun, saya yakin dia akan segera keluar. Suara seperti lonceng perak terdengar perlahan, dan Mu Yingying datang perlahan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Hei, auramu. Mu Feng adalah orang pertama yang menyadarinya ada yang salah, mengapa aura Mu Yingying tiba-tiba menjadi begitu kuat. Ketika dia keluar dari pegunungan gurun, Mu Yingying ini tampaknya hanya berada di tahap akhir dari Kaisar Dou Bintang 5. Baru saja menembus penyempurnaan Kaisar Dou Bintang 5. Suara samar terdengar tanpa pamer, tapi terdengar seperti guntur di telinga Mu Feng. Apa? Dou di Bintang 5 selesai. Apakah kamu melakukan kesalahan? Mu Feng merasa ingin menangis tanpa air mata. Setelah memasuki pegunungan gurun, dari tahap awal Kaisar Dou Bintang 5 hingga tahap akhir Kaisar Dou Bintang 5, dia telah secara paksa meningkatkan kekuatannya. Awalnya, kemajuan seperti itu sudah bisa digambarkan sebagai kecepatan seorang prajurit. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Mu Yingying menakutkan? Namun, beberapa orang di pegunungan gurun hanya berlatih selama setahun. Kekayaan energi Kaisar di dalam, ditambah beberapa petualangan yang diperoleh dari pegunungan gurun, telah sangat meningkatkan kekuatan mereka. Sejak mereka keluar dari pegunungan gurun, beberapa orang juga kembali ke paviliun dupa pembakaran untuk berlatih hari demi hari. Dalam sekejap mata, lebih dari 3 tahun telah berlalu. Orang-orang dari Hall of Earth ada di sini untuk membuat masalah lagi. Seruling hijau keluar dan berkata, "Jangan pedulikan mereka. Lebih baik mendapatkan Xiao Yan kembali dulu." Pada saat itu, kompetisi tim dari 3 kuil surga, bumi dan kemanusiaan akan diadakan secara langsung, dan kompetisi tunggal akan dihentikan. Berapa banyak dari kalian yang ada di sana? Xiao Yi bertanya. Saya setuju. 3 lainnya berkata tanpa ragu-ragu. Ketika kakak laki-laki kembali, mari bersaing untuk paviliun dupa terbakar. Kata Xiao Yi. Bagaimana kabarmu? Seorang pria dengan napas mantap berkata di sebuah ruangan di aula. Kakak senior ketiga, beberapa orang dari Hall of Humanity ini telah kembali dari pegunungan gurun. Bahkan jika Hall of Humanity mencoba yang terbaik untuk menutupinya, kekuatan mereka telah meningkat pesat, dan tidak peduli seberapa provokatifnya saya, mereka akan melakukannya, mengabaikan kami. Ye King pria itu bertanya dengan curiga. Di Hall of People, hampir semua murid luar biasa telah keluar. Sekarang, 5 orang, terutama Xiao Yan, adalah yang paling mengancam. Tapi kenapa Xiao Yan itu belum kembali? Mungkinkah dia benar-benar mati di gurun kematian? Bocah itu adalah tempat pertama dalam kompetisi perampasan poin, belum lagi dikabarkan bahwa orang ini membunuh kaisar hantu kembar. Seharusnya tidak mudah jatuh. Pria itu berbicara perlahan. Oke, ayo lanjutkan provokasi. Saya tidak tahu apakah mereka akan datang dalam satu pertandingan. Jika mereka tidak datang, dalam pertandingan tim berikutnya, kecuali mereka semua menang, mereka tidak akan bisa lolos. 3 paviliun kami di Burning Incense Pavilion bukanlah lelucon. Pria yang dikenal sebagai senior ketiga berkata perlahan. Ye King mengangguk segera setelah mendengar kata-kata itu, karena dia tahu bahwa jika dia ingin Yan memenangkan kompetisi tim. Waktu berlalu dengan cepat, hampir 5 tahun telah berlalu sejak Xiao Yan menyerap api suci dalam pengasingan di puncak pegunungan gurun. Selama 5 tahun,
Xiao Yan perlahan duduk bersila di kehampaan yang dikelilingi oleh kekuatan api suci, dan kemudian terus menyempurnakan kekuatan api suci di lautan ki pertempurannya sendiri, bahkan jika seluruh gunung gurun runtuh, Xiao Yan Tere tidak ada perasaan sama sekali. Bagaimanapun, seluruh tubuh Xiao Yan gelombang dilindungi oleh kekuatan api suci, jadi Xiao Yan tidak terlalu jelas tentang situasi eksternal. Xiao Yan seperti patung, berdiri perlahan tanpa gerakan apapun. Akhirnya, pada saat tertentu, alis Xiao Yan sedikit berkedut, dan kemudian aura mandul dan kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Xiao Yan. Bum bum bum. Api kuning tandus muncul, menyebabkan ruang di tubuh Xiao Yan hancur. Perasaan ini, benar-benar nyaman. Murid Xiao Yan tiba-tiba terbuka, dan kemudian dia tersenyum saat merasakan kekuatan api suci kaki yang memenuhi tubuhnya. Apakah pegunungan gurun runtuh? Puas, dia menarik kekuatannya, dan kemudian melihat kehampaan di sekitarnya, di mana bahkan ada sedikit pegunungan gurun, itu jelas kosong. Aku tidak menyangka ketekunanmu begitu menakutkan. Suara lembut terdengar perlahan. Yang menarik perhatian Xiao Yan adalah Origin of Fire Heart Tianyan. Pada saat ini, Fire Heart Heavenly Rock seluruhnya berwarna coklat kekuningan. Huoxin Tianyan telah disempurnakan sepenuhnya oleh Xiao Yan, dan mereka terkait erat dengan Xiao Yan, jadi Xiao Yan tidak terkejut. Itu hanya kebetulan. Xiao Yan membuka mulutnya sedikit, tetapi rasa sakit dalam memurnikan Fire Heart Tianyan bahkan lebih menyakitkan daripada menelan api aneh itu. Selanjutnya, saatnya mekar dan berbuah. Kata Xiao Yan perlahan, dan kemudian kekuatan api aneh dan api suci di sekujur tubuhnya segera muncul.